Dalam rangka kegiatan tahapan pemilihan umum tahun 2024, KPU Nganjuk mengadakan sosialisasi ketentuan kampanye di media sosial pada hari Rabu 27 Desember 2024 di Front One Hotel Nganjuk pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri media massa se-Kabupaten Nganjuk dari berbagai media cetak, elektronik maupun online lainnya. Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa sebagai pengawal terselenggaranya acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara pagi ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Imam Wahyudi. Kepada Saudara Imam Wahyudi disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afidan wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim sultanik. Innaka tawwabur rahim. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Aris Jatmiko disilakan. Dalam sambutannya, perwakilan Ketua MOH Aris Jatmiko memberikan paparan tentang apa yang menjadi ketentuan sebagai media massa dalam iklan kampanye di media. Dalam hal ini tentu juga menyampaikan agar teman-teman media menjadi partner bekerja sama dalam mewujudkan pemilu yang damai dan sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan di PKPU 20, perubahan daripada PKPU 15 terkait dengan peraturan kampanye yang dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu. Nah, secara globalnya kampanye dilaksanakan itu sejak tanggal 28 November sampai dengan masa tenang. Nah, di dalam masa kampanye itu, masa tenang itu kampanye berakhir pada tanggal 10 Februari. Jadi tanggal 11, 12, 13, masa 3 hari itu adalah masa tenang yang tidak diperkenankan teman-teman peserta pemilu, partai politik atau pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Nganjuk, Andi Sukoco, mengatakan dengan adanya sosialisasi ketentuan kampanye ini, semoga memudahkan dan memperlancar koordinasi maupun komunikasi antara KPU Nganjuk dengan insan pers. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya untuk beberapa teman, saya minta maaf karena kemarin sama Pak Ivan juga agak mendadak termasuk ini juga sama, nanti mohon maaf kalau agak grogi, ini nggak ada persiapan soalnya udah datangnya telat langsung suruh maju tapi apapun itu mudah-mudahan berbagai kendala itu tidak menjadi berarti. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini tetap berjalan lancar, karena yang penting adalah substansi dari kegiatan. Mudah-mudahan setelah ini nanti lebih memperlancar koordinasi maupun komunikasi antara insan pers dengan KPU Nganjuk. Dan harapan saya nanti dari KPU Nganjuk sendiri jangan bosan-bosan kalau nanti mungkin dapat share-sharean berita, share-sharean link atau apa yang berhubungan dengan kepemiluan. Harapan saya nanti kalau ada mungkin teman-teman media yang melanggar undang-undang kepemiluan segera diingatkan biar tidak berlarut-larut, karena ini sekedar sharing ya teman-teman. Jadi kesalahan itu tidak melulu dari niatan kita yang disengaja.
Aris Jatmiko mengungkapkan berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, maka diadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan ketentuan kampanye di media massa. Pada giat ini, kita akan implementasikan peraturan KPU yang baru yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan kampanye di media massa. Di antaranya terkait dasar hukum kepemiluan, metode kampanye, prinsip kampanye, ruang lingkup kampanye, penentuan pemasangan APK, ketentuan materi dan desain iklan kampanye, kewajiban media massa dan lembaga penyiaran serta ketentuan pemberitaan dan penyiaran kampanye. Menurutnya terkait dengan pelaksanaan masa kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir sampai dengan 10 Februari 2024, adapun kegiatan yang boleh dilakukan adalah terkait dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran dan pemasangan alat peraga kampanye atau APK, debat pasangan calon atau paslon dan iklan kampanye di media sosial. Sedangkan untuk tanggal 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024, terhitung 20 hari adalah masa kampanye iklan di media massa dan kampanye umum. Sementara itu, Aris mengatakan untuk masa tenang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Memang pada prinsipnya teman-teman peserta pemilu bisa melaksanakan kampanye pada masa kampanye itu di tempat pendidikan, dan tempat pendidikan ini hanya terbatas pada universitas dan juga tempat fasilitas pemerintah atas seizin penanggung jawab daripada yang memiliki wewenang terkait dengan tempat pendidikan ataupun fasilitas pemerintah tersebut. Oke, lanjut. Ini prinsip kampanye harus dilakukan demikian rupa. Lanjut saja, Mas. Ruang lingkup kampanye, kampanye presiden dan wakil presiden, kampanye ya yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI, dan kampanye ini dilaksanakan secara serentak, ya, baik DPR, DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten. Yang ketiga, peserta pemilu melaksanakan kampanye dengan fasilitas KPU, fasilitas KPU provinsi, fasilitas KPU kabupaten. Nah, ini ya ada beberapa yang KPU kabupaten itu melaksanakan fasilitasi, dan ada yang fasilitasi kampanye ini hanya dilakukan oleh KPU RI dan juga KPU provinsi. Kalau terkait dengan yang difasilitasi KPU kabupaten itu hanya dua, yaitu terkait dengan penentuan titik lokasi pemasangan APK. Itu yang difasilitasi oleh KPU kabupaten. Dan yang kedua, fasilitasi yang dilakukan terkait dengan kampanye ini adalah pemasangan alat peraga kampanye, yaitu calon presiden dan wakil presiden, terus logo gambar partai politik, dan yang berikutnya adalah fasilitasi kampanye pemasangan calon anggota DPD. Itu yang difasilitasi oleh KPU terkait dengan masa kampanye itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan selebihnya itu fasilitasi terhadap masa kampanye ini dilakukan oleh KPU RI dan juga KPU provinsi. Termasuk debat itu hanya difasilitasi oleh KPU RI. Jadi kita tidak ada kegiatan terkait dengan debat pasangan calon. Lanjut, Mas. Ya, pelaksana kampanye ini sudah umum ya. Tadi ada pelaksana kampanye, ini sebetulnya PKPU yang terkait mengatur teman-teman yang akan melaksanakan kampanye, dan peserta kampanye atau pelaksana kampanye ini wajib mendaftarkan ke KPU sesuai dengan tingkatan. Kalau pelaksana kampanye tingkat pusat, semuanya juga wajib didaftarkan di KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten. Lanjut. Ya, ini metode kampanye yang dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu. Kampanye ada pertemuan terbatas, tadi sudah saya singgung,
sampai pada kegiatan lain itu dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk peserta pemilu nanti akan melakukan kegiatan iklan di media massa, iklan kampanye. Beda dengan kampanye di media sosial. Kalau teman-teman ada yang berkampanye di media sosial, itu ya teman-teman peserta pemilu membuat akun di media sosial terkait dengan mungkin partainya atau mungkin juga calonnya. Nah, kalau iklan di media massa ini nanti yang bersinggungan dengan panjenengan. Nah, cuman di sini ya ada yang difasilitasi oleh KPU dan ada yang memang itu murni dari peserta pemilu. Nah, saya sampaikan untuk fasilitasi KPU iklan di media itu hanya di KPU RI dan KPU provinsi. Jadi kita mohon maaf ketentuannya seperti itu, dan memang kita disampaikan untuk menyampaikan ini kepada teman-teman media biar kita satu frekuensi bahwa memang iklan media ini, iklan di media massa ini yang difasilitasi oleh KPU hanya di KPU RI dan KPU provinsi. Kemudian Aris menjelaskan pula tentang ketentuan materi dan desain iklan kampanye, yaitu iklan bisa berbentuk tulisan, gambar, suara atau gabungan antara tulisan, suara, dan gambar yang bersifat naratif atau karakter naratif. Selanjutnya Aris juga membahas terkait kewajiban media massa, cetak, daring, dan lembaga penyiaran. Yang pertama, wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan. Yang kedua, wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan perundangan. Sedangkan yang ketiga, wajib menentukan standar tarif iklan yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu. Keempat, wajib menyiarkan ILM paling sedikit 1 kali dalam sehari selama 60 detik. Selanjutnya adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan. Selanjutnya ia menjelaskan larangan media massa dan lembaga penyiaran, yaitu dilarang menjual pemblokiran segmen atau pemblokiran waktu untuk kampanye, dan dilarang menerima program sponsor serta dilarang menjual suatu iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada peserta yang lain. Ketentuan tentang materi dan desain iklan kampanye pada media massa itu berlaku pada 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Pada segmen terakhir, Aris membahas tentang pemberitaan dan penyiaran kampanye bagi media massa. Dalam hal ini, media massa diwajibkan mematuhi kode etik jurnalistik dan dilarang menyiarkan berita iklan yang sifatnya menguntungkan atau merugikan mengarah pada kepentingan salah satu calon. Tanpa kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk media massa, tidak mungkin pemilu akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, kami meminta terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara KPU dan rekan-rekan media agar pemilu 2024 nanti berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tim Liputan Toho TV.